Hai semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan bahas materi mengenai urbanisasi di mata kuliah analisis pasar tenaga kerja jurusan ekonomi pembangunan bersama dosen pengampu Bapak Dirta Pratama Yatna SE MSI. Langsung saja kita masuk ke materi yang pertama. Apa sih urbanisasi itu? Secara umum, urbanisasi adalah perpindahan penduduk yang asalnya dari daerah pedesaan menuju ke wilayah perkotaan atau kota besar dengan tujuan menetap dalam kurun waktu tertentu. Selanjutnya, definisi urbanisasi menurut para ahli. Yang pertama, menurut Insinyur Triyatno Yudo Harjoko, urbanisasi adalah suatu proses perubahan masyarakat dan kawasan dalam suatu wilayah yang non-urban menjadi urban. Yang kedua, menurut Kingsley Davis, urbanisasi adalah meningkatnya proporsi jumlah penduduk yang memusat di perkotaan. Selanjutnya, ada faktor-faktor terjadinya urbanisasi. Di sini ada faktor pendorong dari urbanisasi. Yang pertama, sempitnya lapangan pekerjaan di luar bidang pertanian. Kebanyakan masyarakat desa bekerja dalam bidang pertanian. Ini dikarenakan lahan di desa kebanyakan memang dimanfaatkan untuk sawah, kebun, dan lainnya. Karena kondisi inilah menyebabkan profesi lainnya yang berada di luar sektor pertanian tidak terlalu banyak. Yang kedua, adat istiadat yang cukup mengekang. Faktor lainnya yang mendorong masyarakat desa pindah ke kota karena adat istiadat yang masih mengekang. Masyarakat desa masih menjunjung tinggi adat istiadat yang berlaku, bahkan di masa modern seperti saat ini. Meskipun begitu, adat istiadat nyatanya malah membuat masyarakat tidak dapat berkembang dan tidak maju. Yang ketiga, rendahnya upah kerja di desa. Berbanding terbalik dengan kota-kota besar, upah yang didapatkan dari pekerjaan di desa rata-rata berpenghasilan cukup rendah, sehingga membuat kebanyakan orang berkeinginan untuk mengubah kondisi kehidupan mereka dengan pindah ke kota. Keempat, lahan pertanian semakin sempit. Faktor lainnya yaitu berasal dari mata pencarian utama di desa, yaitu sektor pertanian yang semakin sempit. Lahan-lahan yang tadinya digunakan sebagai lahan pertanian mulai menyempit karena pembangunan desa. Hal ini yang akhirnya membuat peluang kerja semakin menurun di pedesaan. Kelima, tidak terjadinya fasilitas lengkap di desa. Karena wilayah yang mungkin agak jauh dari jangkauan pemerintah yang menyebabkan banyak fasilitas yang belum tersedia di desa, mulai dari kesehatan, pendidikan, hingga pusat pembelanjaan, sehingga membuat masyarakat desa kesulitan untuk bisa mendapatkan kebutuhannya. Selanjutnya ada faktor penarik urbanisasi. Yang pertama, upah kerja di perkotaan lebih tinggi. Salah satu faktor yang menyebabkan masyarakat desa tertarik untuk pindah ke kota adalah karena upah pekerjaan di kota yang lebih tinggi. Hal ini sudah menjadi kewajaran karena memang industri di kota yang cukup besar. Yang kedua, banyak tersedia lapangan kerja. Tidak seperti di desa yang rata-rata mata pencahariannya merupakan sektor agraris. Di kota sendiri tersedia beragam lapangan pekerjaan yang menjadi daya tarik masyarakat desa untuk pindah ke kota, mulai dari pekerjaan kasar hingga profesional. Semua tersedia di sini. Ketiga, fasilitas dan pelayanan lebih lengkap, mulai dari fasilitas kesehatan, pendidikan, sosial, perbelanjaan, dan lainnya tersedia di kota-kota besar. Tidak seperti di desa yang umumnya masih minim dengan sarana dan prasarana.
Keempat, sarana transportasi mudah. Faktor lainnya yang mendorong masyarakat desa berkeinginan untuk ke kota karena sarana transportasi di perkotaan yang tersedia cukup banyak dan mudah, sehingga ini memudahkan dalam berbagai kegiatan. Kelima, pendidikan di kota lebih berkualitas. Bagi orang-orang yang ingin mendapatkan tingkat pendidikan yang layak dan berkualitas, tentu mereka akan berbondong-bondong untuk pergi ke kota dan meninggalkan desa. Ini dikarenakan fasilitas pendidikan yang berada di kota jauh lebih tinggi dan tentunya lebih berkualitas. Selanjutnya ada dampak negatif dan positif dari urbanisasi. Dampak negatif bagi desa, yang pertama, urbanisasi dapat menyebabkan sebuah desa kekurangan tenaga kerja untuk dapat mengolah lahan pertanian, karena sebagian besar penduduknya yang pindah ke kota. Kedua, sulit mencari orang-orang yang terdidik sebagai pergerak dari pembangunan desa, karena rata-rata mereka yang sudah menempuh pendidikan di kota tidak ingin kembali ke desa. Ketiga, terhambatnya pertumbuhan desa. Selanjutnya, ada dampak negatif bagi kota. Yang pertama, meningkatnya kepadatan penduduk di kota. Yang kedua, semakin meningkatnya angka pengangguran yang ada di perkotaan. Yang ketiga, semakin meningkat angka kejahatan, perjudian, pelacuran, dan lain-lain. Selain mempunyai dampak negatif, urbanisasi juga mempunyai dampak positif. Dampak positif bagi desa, yang pertama, dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui kiriman hasil pekerjaan keluarga atau saudara yang bekerja dengan baik di kota. Kedua, dengan adanya urbanisasi dapat mengurangi angka pengangguran yang ada di desa. Selanjutnya, dampak positif bagi kota. Yang pertama, dengan adanya urbanisasi, sebuah kota dapat memenuhi kebutuhan akan jumlah tenaga kerja yang terkadang masih kurang. Kedua, semakin banyaknya jumlah sumber daya manusia yang memiliki potensi berkualitas. Selanjutnya ada urbanisasi dan pengangguran. Urbanisasi atau migrasi desa ke kota akan memicu terjadinya pengangguran di perkotaan. Timbulnya pengangguran di perkotaan itu dikarenakan pertumbuhan industrialisasi di kota tidak setinggi pertumbuhan tenaga kerja. Akibatnya daya serap menjadi terbatas sedangkan tingkat kompetensinya tinggi. Hal ini akan menyebabkan hanya tenaga kerja yang terampil yang dapat masuk ke sektor industri, terutama industri jasa, sedangkan tenaga kerja yang tidak terdidik dan yang tidak terserap akan masuk dalam kegiatan sektor informal. Sementara bagi pendatang yang tidak siap terjun ke sektor tersebut menjadi pengangguran. Menurut Todaro, tahun 1997 ada 6 pendekatan kebijakan terhadap urbanisasi, pengangguran, dan migrasi di Afrika. Keenam pendekatan kebijakan dapat diterapkan di negara-negara di Afrika dan dapat dijadikan sebagai elemen kunci bagi negara-negara berkembang lainnya. Elemen yang pertama yaitu menciptakan keseimbangan ekonomi dan non-ekonomi yang sesuai dan tepat antara pedesaan dan perkotaan. Hal ini diperlukan untuk mengatasi masalah pengangguran di perkotaan dan di pedesaan serta memperlambat laju urbanisasi desa ke kota. Elemen kedua yaitu perluasan skala kecil dan industri padat karya. Komposisi atau baruan produk dari output kebutuhan dasar harus memiliki efek yang jelas pada kesempatan kerja. Hal ini terjadi pada banyak kasus dan di berbagai lokasi, karena beberapa produk memerlukan lebih banyak tenaga kerja per unit output dan per unit modal daripada pekerja lain. Elemen ketiga yaitu penghapusan histori harga. Bukti menunjukkan bahwa mengoreksi faktor histori harga terutama menghilangkan berbagai subsidi modal dan membatasi pertumbuhan upah di perkotaan melalui harga berbasis pasar akan meningkatkan peluang lapangan kerja dan membuat lebih baik menggunakan sumber daya modal yang langka. Tapi, berapa banyak atau seberapa cepat kebijakan ini akan bekerja secara jelas? Selain itu, implikasi migrasi mereka harus dipastikan. Elemen keempat yaitu memilih teknologi padat karya produksi yang tepat. Salah satu faktor utama penghambat keberhasilan setiap program jangka panjang untuk menciptakan lapangan kerja dalam industri perkotaan dan pertanian pedesaan adalah ketergantungan terhadap teknologi dan peralatan dari negara-negara maju.
Baik domestik dan internasional, upaya harus dilakukan untuk mengurangi ketergantungan ini dengan mengembangkan penelitian teknologi dan kapasitas adaptasi di negara-negara sendiri. Upaya-upaya tersebut pertama mungkin terkait dengan pengembangan skala kecil, metode padat karya untuk memenuhi infrastruktur kebutuhan pedesaan, termasuk jalan, irigasi, dan sistem drainase dan kesehatan dasar serta layanan pendidikan. Elemen kelima yaitu memodifikasi hubungan langsung antara pendidikan dan pekerjaan. Munculnya fenomena pengangguran terdidik mengundang pertanyaan tentang kelayakan dan kuantitas perluasan sistem pendidikan, terutama pada pendidikan tinggi. Pendidikan formal telah menjadi terowongan penjatahan yang dilalui semua calon job holders dan harus lulus. Pertumbuhan pekerjaan pada sektor modern lebih lambat daripada jumlah orang yang menamatkan pendidikannya. Salah satu cara untuk mengatasinya adalah penciptaan lapangan pekerjaan untuk menarik peluang ekonomi di daerah pedesaan serta mengarahkan sistem pendidikan dengan lebih mudah terhadap kebutuhan pembangunan pedesaan. Dan elemen terakhir yaitu mengurangi pertumbuhan penduduk melalui penurunan kemiskinan absolut dan kesenjangan, terutama bagi perempuan, bersamaan dengan diperluasnya program penyediaan keluarga berencana dan pelayanan kesehatan pedesaan. Selanjutnya ada urbanisasi dan kemiskinan. Bagaimana telah dipaparkan di video sebelumnya bahwa urbanisasi dapat menimbulkan peningkatan tingkat pengangguran di perkotaan dan juga berdampak pada persoalan kemiskinan perkotaan, serta memiliki keterkaitan yang erat dengan kemiskinan daerah perdesaan. Namun, ketika para pendatang yang miskin dan tidak berhasil mendapatkan pekerjaan yang baik sehingga mereka masuk ke dalam rantai kemiskinan perkotaan, hal ini akan memunculkan berbagai ekses negatif seperti munculnya masalah keindahan kota, kriminalitas, permukiman kumuh dan miskin, dan sebagainya. Fenomena kemiskinan perkotaan ini juga banyak dikaitkan dengan kemiskinan struktural dan kebudayaan kemiskinan. Kemiskinan secara struktural pada umumnya justru terjadi di daerah yang pertumbuhan ekonominya tinggi. Ini memperlihatkan telah terjadi ketimpangan dalam akses terhadap sumber daya ekonomi, informasi, dan lapangan kerja sehingga pada akhirnya bagi kaum miskin hanya akan melahirkan pelanggengan kemiskinannya. Permasalahan mendasar munculnya kantong-kantong kemiskinan pada warga desa yang sekarang ada di perkotaan tidak terlepas dari rendahnya kualitas mereka. Masyarakat desa yang berangkat ke kota dengan tujuan ekonomi hanya bermodalkan kenekatan semata tanpa adanya keterampilan, serta tingkat pendidikan yang mumpuni untuk mengikuti persaingan di kota yang begitu ketat. Sehingga, tanpa keahlian serta pendidikan yang tinggi membuat sebagian dari mereka yang kurang memiliki akan beralih ke sektor informal, yaitu menjadi pedagang asongan, berjualan bakso, dan sebagainya. Sedangkan sebagian lainnya jatuh ke dalam perangkap kemiskinan, menjadi masyarakat kota pinggiran tanpa memiliki pekerjaan, yaitu menjadi pengangguran, pengamen, dan bahkan dalam upaya memenuhi kebutuhan hidupnya mereka melakukan tindakan kriminal. Baiklah, materi yang terakhir itu ada urbanisasi dan kesejahteraan. Urbanisasi juga menyebabkan terjadinya penurunan jumlah pengangguran dan kepadatan penduduk di desa yang akan menyebabkan tingkat kesejahteraan di desa meningkat. Harus dapat dipahami bahwa melakukan urbanisasi adalah suatu pilihan yang sangat rasional bagi para pendatang tersebut, yang umumnya berasal dari kelompok pemuda yang mempunyai keberanian dan relatif memiliki keahlian atau skill, berpendidikan lebih tinggi dari mereka yang tidak bergerak ke kota atau stayer. Urbanisasi yang seperti ini harus dipandang sebagai mekanisme atau penjalaran atau pemerataan kesejahteraan atau disebut dengan wealth dari kota ke desa. Banyak kerugian yang mungkin terjadi pada penduduk di wilayah perdesaan bila tidak ada mekanisme ini. Adapun kesejahteraan menurut para ahli, yang pertama menurut Cole dalam Bintarto 1989, kesejahteraan dapat diukur dengan melihat kualitas hidup dari beberapa aspek kehidupan. Yang pertama, dengan melihat kualitas hidup dari segi materi seperti kualitas rumah, bahan pangan, dan sebagainya. Yang kedua, dengan melihat kualitas hidup dari segi fisik seperti kesehatan tubuh, lingkungan alam, dan sebagainya. Yang ketiga, dengan melihat kualitas hidup dari segi mental seperti fasilitas pendidikan, lingkungan budaya, dan sebagainya. Dan keempat, dengan melihat kualitas hidup dari segi spiritual seperti moral, etika, keserasian penyesuaian, dan sebagainya. Pendapat lain mengenai konsep kesejahteraan juga dikemukakan oleh Dranowski dalam Bintarto 1989.
dan keduanya melihat konsep kesejahteraan dari 3 aspek, yaitu yang pertama dengan tingkat perkembangan fisik atau semantik status seperti nutrisi, kesehatan, harapan hidup, dan sebagainya. Yang kedua, tingkat mentalnya atau mental educational status seperti pendidikan, pekerjaan, dan sebagainya. Yang ketiga, integrasi dan kedudukan sosial atau social status. Sedangkan menurut Todaro sendiri, tahun 2000 mengemukakan bahwa kesejahteraan, khususnya kesejahteraan masyarakat menengah ke bawah, dapat dipresentasikan dari tingkat hidup masyarakat. Tingkat hidup masyarakat itu ditandai dengan terentaskannya dari kemiskinan, tingkat kesehatan yang lebih baik, perolehan tingkat pendidikan yang lebih tinggi, dan tingkat produktivitas masyarakat. Keuntungan urbanisasi. Yang pertama, memodernisasi warga desa. Yang kedua, menambah pengetahuan warga desa. Yang ketiga, menjalin kerjasama yang baik antar warga suatu daerah. Yang keempat, mengimbangi masyarakat kota dengan masyarakat desa. Yang kelima, mendapatkan kesempatan yang lebih baik. Akibat urbanisasi. Yang pertama, terbentuknya suburban, tempat-tempat permukiman baru di pinggiran kota. Yang kedua, makin meningkatnya tunakarya atau orang-orang yang tidak mempunyai pekerjaan tetap. Yang ketiga, masalah perumahan yang sempit dan tidak memenuhi persyaratan kesehatan. Dan yang keempat, lingkungan hidup tidak sehat dan menimbulkan kerawanan sosial serta kriminalitas. Sebagai suatu gejala yang terjadi di masyarakat, urbanisasi tentunya memberikan dampak atau pengaruh berupa permasalahan-permasalahan sosial bagi wilayah perdesaan dan perkotaan. Beberapa permasalahan yang dapat timbul sebagai akibat tingginya arus urbanisasi, diantaranya sebagai berikut. A. Contoh permasalahan bagi wilayah perdesaan. Yang pertama, wilayah perdesaan yang banyak kehilangan tenaga kerja yang produktif dikarenakan banyaknya orang yang pergi ke kota. Yang kedua, lahan-lahan potensial di perdesaan banyak yang terlantar. Yang ketiga, meningkatnya gejala urbanisme pada masyarakat desa, yaitu pola dan gaya hidup yang meniru masyarakat kota. Dan yang keempat, proses pembangunan desa terhambat karena salah satu modal dasar pembangunan yaitu tenaga kerja yang terdidik atau terlatih dan banyak yang melakukan urbanisasi. B. Contoh permasalahan bagi wilayah perkotaan. Yang pertama, persentase jumlah dan kepadatan penduduk kota meningkat dengan cepat. Yang kedua, tingkat pengangguran meningkat karena banyak penduduk desa yang tidak terserap oleh lapangan kerja yang ada. Yang ketiga, tingkat kriminalitas tinggi. Yang keempat, timbulnya permukiman yang kumuh atau slum area, seperti sepanjang rel kereta api yang dihuni oleh penduduk, urbanisasi yang gagal, dan mendapat kehidupan yang layak di kota. Untuk menekan tingginya arus urbanisasi, diperlukan langkah dan upaya secara terpadu antara pihak pemerintah bersama-sama dengan masyarakat, serta beberapa upaya yang dapat dilakukan, diantaranya ada beberapa poin di bawah ini. Poin yang pertama, meningkatkan pembangunan ke wilayah perdesaan. Yang kedua, meningkatkan jumlah dan kualitas sarana komunikasi dan transportasi sampai ke pelosok desa. Yang ketiga, meningkatkan fasilitas-fasilitas sosial di pedesaan. Dan yang keempat, mengalihkan kegiatan ekonomi utama dari sektor agraris pada non-agraris yang banyak menyerap tenaga kerja.
Baiklah, itu saja yang dapat kami sampaikan dari video animasi tentang urbanisasi di mata kuliah Analisis Pasar Tenaga Kerja. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Dirta Pratama Atiatna SE, M.Si sebagai dosen pengajar di mata kuliah Analisis Pasar Tenaga Kerja. Materi pertama dijelaskan oleh Indah Ramadhani dengan NIM 01121382025177. Materi kedua dijelaskan oleh Daneta Ramadhani TJ dengan NIM 01121382025180. Materi ketiga dijelaskan oleh Febra Fernando dengan NIM 01021382025181.